Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ilahi Hidayatullah. Saya Mustaina Afianti. Saya Nurulina Hidayatullah. Saya Adi Pustasari. Kami dari kelompok 10. Barat tewas di rumah atasannya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fakta kasus. Yang pertama adalah kronologi. Brigadir Joshua disebutkan tewas dalam insiden saling tembak dengan Baradae di rumah dinas Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 17.00. Namun, kasus penembakan itu baru diungkap ke publik pada 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah kejadian. Pada Senin 11 Juli 2022, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan Brigadir Joshua masuk ke kamar istri Sambo dan diduga melakukan pelecehan. Menurut Ramadan, istri Verdi sempat berteriak sehingga Baradae yang berada di lantai 20 mendengarnya. Lantas Baradae berjalan menuju kamar, tetapi Brigadir J keluar terlebih dahulu. Brigadir J disebut mengeluarkan tembakan sebanyak 7 kali dan dibalas oleh Baradae sebanyak 5 kali. Tidak ada tembakan Brigadir J yang mengenai Baradae, tetapi tembakan Baradae menewaskan Brigadir J. Setelah kejadian itu, Putri mendakwa Sambo yang disebutkan sedang melakukan tes PCR di luar rumah. Pada Selasa 12 Juli 2022, kematian Brigadir J dilaporkan sebagai dugaan pembunuhan berencana oleh keluarga ke Baris Krim Polri. Sementara itu, pengacara keluarga Sambo melaporkan Brigadir J atas dugaan pelecehan dan ancaman pembunuhan terhadap istri Sambo ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pada 27 Juli, Yusuf melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir J sesuai dengan permintaan keluarga. Autopsi dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Jambi. Kemudian pada Rabu 3 Agustus, tim sus menetapkan Baradae tersangka kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Polisi mengatakan tembakan Baradae bukan bentuk membelah diri. Baradae dijerat pasal 338 KUHP JO, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Sehari setelah menetapkan Baradae jadi tersangka, Polri memeriksa 25 personelnya yang terdiri dari 3 perwira tinggi bintang 1, 5 komisaris besar, 3 ajun komisaris besar, 2 komisaris, 7 perwira pertama, serta 5 bintara dan pertama. Mereka diduga menghalangi penyelidikan perkara penembakan Brigadir J. Kemudian pada 4 Agustus, Kapolri mencopot Verdi Sambo serta 14 perwira tinggi dan perwira menengah Polri lain. Verdi Sambo dimutasi menjadi Pati di Markas Pelayanan atau Yanma Polri. Selanjutnya, sejak Sabtu 6 Agustus, Sambo ditetapkan di Makobrimob Kepala 2 selama 30 hari. Ia diduga melanggar kode etik karena masalah ketidakprofesionalan dalam olah tempat kejadian perkara penembakan Brigadir Joshua. Sambo diduga mengambil rekorder kamera pemantau atau CCTV yang ada di sekitar rumah dinasnya, tempat Joshua tewas ditembak. Pada Minggu 7 Agustus, istri Sambo, Putri Chandrawati, untuk pertama kalinya hadir di hadapan publik saat akan menjenguk suaminya di Makobrimob. Ia hadir bersama kuasa hukumnya, Arman Hanis. Namun, keinginan Putri belum dapat dipenuhi oleh pihak Makobrimob. Putri menangis usai mendatangi Makobrimob untuk menjenguk Sambo yang di tengah ditetapkan di sana selama 30 hari ke depan. Putri datang bersama anak dan kuasa hukumnya, Arman Hanis. Sambil menangis, Putri mengatakan ia mempercayai dan tulus mencintai sang suami. Baradae disebutkan telah mengungkap sejumlah sosok yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Kuasa hukum Baradae, Muhammad Kohaludin, mengatakan hal tersebut disampaikan kliennya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP kepada penyidik pada Sabtu 6 Agustus. Selain itu, anggota kuasa hukum Baradae, Joli Payumara, menyebutkan ada perintah pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo. Baradae pun mengajukan diri sebagai justice kolaborator atau JC atau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Polri menetapkan Brigadir Riki Rizal sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua pada Minggu 7 Agustus. Ia langsung ditahan di rutan Baris Krim Polri. Brigadir Riki yang merupakan ajudan istri Sambo dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 dan pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Lewat pengenalan pasal tersebut, Yesus menemukan indikasi adanya tindakan berencana pembunuhan yang dilakukan Brigadir Riki terhadap Brigadir J. Hal itu sesuai dengan laporan pihak keluarga Bareskrim yang merasa curiga Brigadir J dibunuh secara berencana oleh pihak-pihak tertentu.
Kuasa hukum Baradae Muhammad Burhanuddin mengungkapkan sejumlah pernyataan penting lainnya. Selain itu, pernyataan Baradae ini berada dengan narasi awal seputar penembakan atau kematian Brigadir Joshua. Burhanuddin menyebutkan kliennya mendapat perintah dari atasannya langsung untuk menembak Brigadir J. Iya, betul, dapat perintah dari atasan disuruh tembak. Begitu, ujar Burhanuddin Senin 8 Agustus. Burhanuddin memastikan sosok yang dimaksud tersebut merupakan atasan kedinasan, bukan atasan ketika dia ditugaskan. Diketahui Baradae ditugaskan untuk menjadi sopir pribadi Putri Cendrawati, istri Irjen Verdi Sambo. Selain itu, ia mengatakan ada izin Verdi Sambo pada saat penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua itu. Ada di lokasi atau izin Verdi Sambo, ujarnya ketika dikonfirmasi pada Senin 8 Agustus. Soal penembakan, Baradae menurutnya memang menembak Brigadir Joshua, namun ada pelaku lain yang juga menembak. Burhanuddin mengatakan Baradae memang yang menembak pertama kali, namun ada pelaku lain yang ikut menembak Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Berdasarkan pengakuan Baradae, dalam peristiwa maut tersebut tidak ada tembakan balasan yang dilayangkan oleh Brigadir J. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada tanggal 8 Agustus menyebutkan ada 3 tersangka dalam kasus Brigadir Joshua, namun ia tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi tersangka tersebut. Mahfud juga menyebut narasi tentang penyebab kejadian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua yang sudah kini terbalik. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pada Selasa 9 Agustus bahwa sudah 3 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tersangka baru itu adalah sopir dari istri Verdi Sambo, Putri Cendrawati, yakni seorang berinisial K. Dengan demikian, ada 3 tersangka dalam kasus Brigadir J, yakni Baradae, Brigadir Riki, dan seorang yang berinisial K. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan langsung penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Tadi Tenggarai memerintahkan Brahada Richard Eliezer yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk menembak Joshua. Kemudian untuk membuat seolah-olah terjadi tembak-menembak, Verdi Sambo melakukan penembakan dengan senjata milik saudara Joshua ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah-olah terjadi tembak-menembak, kata Lucio. Total sudah 4 orang yang dijadikan tersangka, yakni Baradae, Brigadir Riki, sopir berinisial K, dan Verdi Sambo sendiri. Mereka dijerat dengan pasal 340 sub 338 Jo, pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati. Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Agus Adrianto menyebutkan aksi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua terhadap Putri Cendrawati besar kemungkinan tidak terjadi. Hal ini dikarenakan ada pengenaan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana pada kasus Sambo. Kalau pasal 340 diterapkan, kecilnya kemungkinan itu pelecehan Brigadir Joshua, ujar Agus. Kemudian untuk aktor-aktor yang terlibat dalam kasus kematian Brigadir Joshua itu yang pertama adalah Brigadir Joshua sendiri sebagai korban, Verdi Sambo sebagai pelaku utama, Putri Cendrawati sebagai istri Verdi Sambo, Baradae sebagai ajudan Verdi Sambo, pelaku inisial K sebagai sopir istri Verdi Sambo, Brigadir Riki Rizal yaitu ajudan istri Verdi Sambo, dan juga tim penyidik. Baik aspek hukum mengenai pada kasus Verdi Sambo ini, terdapat 4 pasal yang ditetapkan. Pada pasal pertama, pada pasal 340 mengenai pembunuhan berencana, dan di mana pada pasal ini kurang lebih berisi mengenai barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur dengan kurun waktu tertentu selama 20 tahun, yang dimana pada kasus ini Verdi Sambo sebagai otak pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dikenakan pada pasal ini. Pada pasal kedua, yaitu pada pasal 338 tentang pembunuhan. Pada pasal ini kurang lebih berisikan mengenai barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dah karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama selama 15 tahun. Pada pasal ini digunakan sebagai dakwaan untuk tersangka selain pada pasal 340 tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah pasal 55 dan pasal 56 tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pada isi pasal 55 berisikan mengenai tentang siapa saja yang dapat dipidana karena turut serta dalam suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pembantu,
atau yang memerintahkan tindak pidana tersebut. Sedangkan pada pasal 56 mengenai orang yang membantu melakukan tindak pidana, penerapan pada pasal ini diberikan kepada tersangka lain seperti Putri Chandrawati, yaitu istri dari Ferdy Sambo. Kemudian ada Berada E, Reki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dan yang terakhir ialah pada pasal 221 tentang menghalangi proses hukum, yang dimana pada pasal ini berisikan barang siapa dengan sengaja membantu menyembunyikan kejahatan atau pelaku kejahatan diancam pidana penjara paling lama selama 9 bulan, yang dimana pada kasus ini diberikan kepada aktor yang terlibat dalam manipulasi tempat kejadian perkara dan pembuatan skenario palsu. Selain Kitab Undang Hukum Pidana, terdapat pelibatan Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu Justice Collaborator. Untuk Brother E, penerapan pasal-pasal ini mencerminkan memastikan setiap aktor dihukum sesuai dengan peran dan tingkatnya masing-masing. Mungkin ini saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baiklah, saya akan membahas tentang keadilan. Persoalan penegakan hukum dalam kasus kematian Brigadir J mendapat sorotan dari segi etika, hukum, dan keadilan sosial. Dari segi etika, kasus ini mencoreng nama baik institusi kepolisian pada umumnya dan orang-orang yang terlibat pada kasusnya. Bagaimana mungkin seseorang yang telah dianggap sebagai anak malah dihabisi oleh ayah angkatnya sendiri? Entah apa motif yang melatar belakangi Ferdy Sambo sehingga mampu membuat skenario pembunuhan yang canggih. Sampai saat ini, publik belum mengetahui secara pasti karena pemerintah menerangkan motif adalah konsumsi penyidik. Kita patut mengapresiasi keadilan sosial dalam penyelesaian kasus ini. Pastinya Brigadir J sebagai bawahan mendapat sistematika dan pemecahan kasus yang diwakili oleh keluarganya. Kita dapat melihat dalam narasi awal dikatakan bahwa Brigadir J adalah pelaku. Namun proses penyidikan sampai titik ini jika Brigadir J adalah korban dari pembunuhan berencana sesama rekan polisi. Bahkan kasus ini hampir diberhentikan karena upaya menghalang-halangi penegakan hukum oleh 43 aparat. Terutama Ferdy Sambo, ada semacam relasi kuasa yang bermain dalam kasus ini di mana orang yang memiliki otoritas yang lebih tinggi mampu mempermainkan kasus. Beruntungnya dengan desakan dan tingginya tekanan publik untuk membuka kasus ini sehingga kita dapat merasakan kepuasan keadilan. Singkatnya seperti no viral no justice atau tidak viral tidak ada keadilan. Yang terakhir yaitu rekomendasi. Ada beberapa rekomendasi yang dapat menjadi perhatian penegak hukum di Indonesia setelah kematian Brigadir J. Yang pertama, penegak hukum mestinya menjadi lebih peka dalam kasus yang ditanganinya, karena beberapa kasus itu dapat menimbulkan isu publik dan menimbulkan kecemasan jika kasus ini tuh dirasa dalam publik itu tidak terang benderang. Yang kedua, penegak hukum mestinya mendapatkan pengawasan dan perhatian khusus sehingga ditemukan fakta-fakta yang real dan objektif. Karena terkadang jika kasus itu tidak mendapatkan pengawasan, biasanya berhenti di tengah-tengah jalan. Dan rekomendasi yang ketiga atau yang terakhir yaitu Presiden dan Menteri Hukum perlu membuat yayasan pencari fakta yang berdasarkan dari berbagai elemen sehingga menciptakan keadilan yang partisipatif.